guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia selalu. Kembali lagi dengan saya Smoti di 2013-412 di Learning Channel Public Speaking. Oke guys, jadi ini adalah tentang kelompok 3 yang membahas yaitu tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik penyusunan pesan, bahasa motivasi atau persuasi. Sebelumnya mohon maaf ya guys kalau suaranya nggak terlalu jelas gitu karena lagi sakit tenggorokan, lagi radang, jadi susah untuk bicara keras. Oke, kita seperti biasa ya, sebelum kelas itu ada yang maju gitu ya. Ini sebenarnya beberapa lagi gitu yang maju dan saya kebetulan maju guys. Nah, ada 3 orang yang maju, Azril, siapa lagi ya, 2 saya lupa. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya tentang ceramah dulu. Ceramah yang teman-teman ketahui kan biasanya disampaikan oleh ustazah, orang yang beragama gitu ya. Kalau misalkan arti ceramah itu sendiri apa sih? Ceramah itu adalah metode yang dilakukan dengan cara atau maksud untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai. Intinya ceramah itu adalah menyampaikan informasi serta meyakinkan kepada audiensnya gitu. Nah, sedangkan ceramah agama itu adalah suatu penyampaian informasi yang bersifat searah, yakni dari ceramah kepada hadirin, dari si pembawa informasi kepada audiensnya. Komponen yang harus ada dalam ceramah itu apa sih guys? Yang pertama itu pasti dai-nya ya, ustazahnya, yang pembawa materinya lah. Terus ada mad'u itu yang menerima pesan gitu. Gak mungkin dong ada seorang dai gitu ya, gak ada pendengar. Siapa yang mendengarin apa yang mau disampaikan, gak sampai nantinya ya. Terus ada mad'u, terus juga harus ada pesan yang disampaikan. Gak mungkin juga ada dai-nya, ada matinya, gak ada pesan yang disampaikannya. Tuh, mau ngapain? Cuma tatapan doang gitu. Nah, tentunya harus ada pesan atau materi yang disampaikan kepada mad'u gitu. Dan juga ada media. Tentunya media ini juga penting untuk yang harus ada dalam ceramah, untuk dimana penyempurna daripada pesan yang akan disampaikan gitu. Oke guys, selanjutnya tentang pengertian motivasi. Teman-teman pasti sering dengar kan, aku nggak ada motivasi itu apa sih gitu. Kekuatan seseorang untuk bertahan gitu, kayak pemberian kekuatan gitu loh. Motivasi itu kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat antusiasme dalam pelaksanaan suatu kegiatan, baik bersumber dari dalam diri atau dari luar individu. Nah, kadang motivasi itu hadir dari orang lain. Misalkan aku termotivasi sama salah satu tokoh gitu ya, misalkan Mario Teguh itu tentang kehidupan dia, aku termotivasi sama kehidupan dia gitu ya. Itu bisa jadi sumber kekuatan ya kan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik misalkan gitu. Nah, di sini udah terlihat belum perbedaannya. Nah, kita bahas ya perbedaan ceramah dan motivasi gitu. Itu tuh terletak pada tujuan sama fokusnya. Kalau misalkan ceramah itu biasanya digunakan sebagai penyampaian pesan gitu, pengetahuan, wawasan lah ya, sekitar tentang pengetahuan lah. Nah, sedangkan kalau motivasi itu menginspirasi gitu, mendorong pendengarnya itu untuk mencapai tujuan pribadi yang diharapkan oleh pribadi itu sendiri gitu. Oke. Nah, sedangkan di persamaan ceramah dan motivasi itu keduanya punya metode, punya tujuan untuk mempengaruhi audiensnya ya kan. Terus juga persamaan ceramah membangkitkan emosi positif audiensnya. Begitu juga dengan motivasi.
Nah, ketika ceramah yang diberikan itu bisa membagikan emosi positif audiensnya gitu. Nah, dalam ceramah atau motivasi juga itu menggunakan contoh atau cerita dalam penyampaiannya gitu. Sering kan teman-teman dengar gitu kalau misalkan ceramah itu sering dikaitin dengan cerita-cerita, baik itu dari cerita yang terdahulu gitu ya, cerita nabi atau dalam Al-Quran gitu. Itu juga dengan motivasi gitu. Nah, juga sama-sama menyampaikan pesan tentunya. Oke, ini tentang praktik penyusunan pesan, bahasa motivasi dan persuasif. Nah, kalau misalkan teman-teman di bahasan ceramah gitu sering dengar bahasa persuasif atau pesan persuasif gitu ya. Nah, praktik penyusunan pesan persuasif itu bagaimana gitu? Yang pertama ada analisis situasi dan audiensnya. Nah, ada juga kerangka argumentasi, pemanfaatan daya tarik pemikat logis dan emosional. Nah, ada beberapa model dengan penyusunan pesan persuasif. Itu ada daya tarik sendiri dari emosional, apply, reward, motivasi, humoros. Nah, teman-teman, ini juga ada bahasan motivasi dalam pesan persuasif untuk yang pertama, motivasi dan kolaborasi pesan. Yang kedua, ada teori motivasi belajar. Yang ketiga, ada strategi komunikasi persuasif dan motivasi. Nah, di situ aja guys sampai pembahasannya. Oh iya, tentang teknik dan strategi persuasif juga ada rujukan retoris. Yang itu dimana membujuk, terus juga ada kesesuaian teknik dengan audiens. Pastinya semua yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan audiens gitu. Juga ada kesadaran diri dan kecerdasan emosional gitu. Nah, itu penting ya guys, karena kalau misalkan kita nggak punya kesadaran juga itu kayak juga sih kita ngasih gitu ya, ngasih motivasi, kita ngasih pesan kepada orang lain tapi diri kita nggak sadar gitu. Kita juga perlu kecerdasan emosional ketika dalam mengatur emosi gitu, dalam strategi itu termasuk strategi atau teknik gitu ya. Oke guys, sampai situ aja pembahasannya. Sebenarnya ini tuh gampang ya guys, karena sering udah kita dengar dong atau bentuknya motivasi, apa itu ceramah. Nah, di sini saya cuma akan menguatkan lagi lah tentang tadi persamaan, terus juga perbedaannya tentang ceramah motivasi. Nah, oke guys, gitu aja. Semoga kalian semua dapat paham apa yang saya jelaskan, dan juga teman-teman dapat bahagia selalu. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di next video. Baby English, salam ceram, ceria kan?